teman-teman, perkenalkan nama aku Selomita Permatasari dari Ilmu Komunikasi dan ini NIM aku. Setelah kemarin aku membahas yang lain, hari ini aku bakalan membahas tentang teori komunikasi. Jadi teori komunikasi itu kan memiliki banyak teori ya. Sedangkan aku akan mengambil 15 teori komunikasi. Dari 15 ini yang pertama aku akan membahas tentang teori semiotika. Apa sih teori semiotika itu? Teori semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda. Arti tanda-tandanya itu dapat kayak berupa dengan kata-kata, suara, maupun simbol. Contoh dari teknik semiotika ini adalah ketika kita melambaikan tangan saat menyapa orang atau kita menganggukkan kepala saat setuju. Yang kedua ada teori use and gratification, yang dimana teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana pengguna media secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Contoh dari teori itu seperti kayak penggunanya membuka akun TikTok dan membuka video sesuai dengan suasana hati pengguna. Yang ketiga ada culture imperialism, yang dimana teori ini menjelaskan tentang proses di mana suatu budaya dominan memperluas pengaruhnya ke budaya lain melalui media, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Jadi kayak contohnya budaya-budaya dominan yang budaya barat, kayak Amerika. Contoh dari cultural imperialism itu seperti kayak fast food yang McDonald atau Starbucks. Jadi kan itu kan menjadi simbol modernitas. Itu dapat menggantikan makanan lokal gitu loh. Jadi mereka lebih tertarik kepada fast food. Oke, di nomor 4 ada Spiral of Silence. Spiral of Silence ini teori komunikasi yang dikembangkan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1974. Teori ini menjelaskan bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana individu memilih untuk menyuarakan atau menyembunyikan pendapat mereka berdasarkan persepsi mayoritas atau dominasi opini tertentu dalam masyarakat. Contohnya adalah ketika seseorang ingin mengungkapkan pendapatnya yang berlawanan dengan pandangan minoritas melalui media sosial, kayak contohnya Twitter, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Next, kita punya norma budaya. Norma budaya adalah aturan tidak tertulis atau kebiasaan sosial yang diterima dan diikuti oleh anggota suatu masyarakat atau kelompok budaya. Dalam konteks teori komunikasi ini, norma budaya sangat berperan dalam membentuk cara orang berkomunikasi, menafsirkan pesan, dan menanggapi komunikasi dari orang lain. Contoh teori ini adalah ketika di Indonesia menyangga orang tua atau guru secara langsung dianggap tidak sopan. Norma budaya ini mempengaruhi komunikasi di kelas atau keluarga. Sedangkan di Amerika Serikat, menyampaikan opini langsung adalah hal normal dan dianggap sebagai kepercayaan diri. Selanjutnya ada teori behaviorisme, yang artinya adalah teori pembelajaran yang berlandaskan pada perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai tingkah laku yang dapat diamati dan disebabkan oleh stimulus dari faktor luar. Contoh dari behaviorisme ini adalah ketika orang tua memberikan hadiah kepada anak ketika mendapatkan nilai tinggi di rapor. Teori dialogis adalah teori yang berlandaskan pada pertukaran ide dan opini yang dinegosiasikan. Contoh dari teori dialogis adalah ketika suatu merek mengunggah postingan di media sosial yang mendorong pengikut untuk berinteraksi satu sama lain. Next ada teori humanisme. Humanisme adalah pendekatan yang menekankan pada memanusiakan manusia dalam berinteraksi. Teori ini berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan penghargaan. Teori ini dikembangkan oleh Nick tahun 1977. Contoh dari teori ini adalah bersikap positif dan terbuka, memberikan perhatian, penghargaan, kasih sayang, dan empati, bersikap spontan dan berterus terang. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial atau SLT. Dalam komunikasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana manusia belajar perilaku melalui pengamatan lingkungan dan orang lain. Teori ini dapat membantu mempelajari komunikasi dalam keluarga. Contoh dari teori ini ketika pengguna media sosial meniru tarian, lelucon, atau aksi tertentu yang mereka lihat secara daring. Sekarang kita akan membahas tentang teori kultural. Teori kultural ini dimana
komunikasi dipengaruhi oleh budaya tempat seseorang berada. Dan teori ini tuh menjelaskan bagaimana simbol, bahasa, dan norma budaya membentuk suatu makna. Oke, selanjutnya ada teori ritual view of communication, yang dimana teori ini memandang komunikasi sebagai proses untuk membangun dan memelihara komunitas. Teori ini dikemukakan oleh James Wicker. Nah, contoh dari teori ini tuh adalah ketika sungkeman saat lebaran. Next, kita ada teori difusi dan inovasi. Teori ini adalah menjelaskan tentang bagaimana ide, praktik, atau objek baru tersebar di antara anggota sistem sosial. Teori ini menjelaskan juga tentang proses penyebaran inovasi melalui berbagai saluran komunikasi dan waktu tertentu, faktor yang mempengaruhi adopsi atau penolakan inovasi tersebut. Contoh penerapan teori difusi inovasi adalah ketika layanan ojek online, aplikasi jual beli online, perkembangan kurikulum pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teori komunikasi organisasi non-formal, yang artinya komunikasi yang terjadi secara spontan dan tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Komunikasi ini bisa berupa komunikasi santai di antara rekan kerja, gosip, atau komunikasi sembunyi-sembunyi. Nah, next ada teori penjulukan. Teori penjulukan adalah teori yang menjelaskan bahwa pemberian label kepada seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan identitasnya. Contoh dari teori ini adalah ketika seorang remaja diberi label pencuri, membuatnya semakin terbiasa dan terus menjadi pencuri. Nah, yang terakhir ada teori ekologis. Teori ekologis ini fokusnya berhubungan dengan komunikasi dari lingkungan sosial maupun fisik. Nah, komunikasi ini tuh dilihat dalam konteks sistem sosial yang saling terkait. Contohnya seperti teknologi digital mengubah ekosistem komunikasi dari tatap muka ke virtual. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.